Kelangsungan pembangunan dari tahun ke tahun memerlukan sistem dan mekanisme perencanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, serasi, dan seimbang antara sektoral, regional, daerah, dan kampung. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang RPJMD periode 2021-2026 dan RKPD tahun anggaran 2023 Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Guest House selama 2 hari, serta dihadiri Forkopimda Kabupaten Nabire, Tim Asistensi Provinsi Papua, Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Komandan Batalion Rider 753, para pimpinan OPD, Kepala Distrik se-Kabupaten Nabire, serta peserta musrembang. Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini telah diatur dan dilaksanakan berjenjang dan dimaksudkan untuk memadukan perencanaan pembangunan di daerah ini dengan mencerminkan keselarasan antara aspirasi masyarakat, swasta, dan pemerintah demi terwujudnya manajemen penyelenggaraan, pemerintahan, dan pembangunan yang bersih dan berwibawa. Di dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah daerah tentunya perlu dan wajib melibatkan masyarakat dan pihak swasta, karena upaya pemberdayaan pembangunan sangat membutuhkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan, dengan harapan nantinya masyarakat lebih terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan di daerah ini, yang selanjutnya masyarakat akan lebih bertanggung jawab serta dapat memecahkan masalahnya sendiri. Di samping itu akan berfungsi lebih merangsang partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan diharapkan dapat menyelesaikan 3 persoalan pokok, yakni masalah keadilan, masalah kesinambungan sumber daya alam, dan masalah ketercukupan. Sebab setiap orang yang memilih menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk berbuat lebih banyak dalam pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat diberikan kesempatan untuk menjadi penyumbang yang dihormati dan dihargai bagi keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pembangunan harus memberi kesempatan bagi semua kelompok di masyarakat untuk menyumbangkan tenaga dan pemikiran dalam pembangunan yang lebih luas. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSI mengatakan bahwa Nabire terletak di kawasan tengah Papua dan juga Kabupaten Nabire merupakan kota sentral, baik pendidikan, kesehatan. Untuk itu, diperlukan keamanan yang memadai. 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang mana potensi Kabupaten Nabire sangat luar biasa. Untuk mewujudkan Nabire hebat, harus memahami kondisi Nabire dengan baik potensi kelautan, pertanian, perikanan, perdagangan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata. Semuanya kita simak baik-baik. 1 triliun 100 lebih miliar. Ketika kalau saya bandingkan dengan besar APBD ini dengan beban biaya, sebetulnya tidak mencukupi untuk kita beban biaya untuk Kabupaten Nabire. Tetapi kita masih ada peluang juga untuk mengelola segala potensi yang kita miliki dalam rangka meningkatkan PAD kita, karena Kabupaten Nabire kita ketahui bahwa potensi sangat luar biasa. Saya dengan saudara Wakil Bupati Kabupaten Nabire dalam pertarungan politik tahun 2020 ini ada sekitar beberapa program yang kami selalu angkat di dalam visi dan misi kami. Tapi setelah kami simak dan kaji bersama KPK, maka kami angkat pada sekitar 5 program, yaitu pertama pembinaan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Nabire. Kenapa saya angkat
program itu utama segala aktivitas baik dalam bidang segala apa saja kita bisa jalan ketika keamanan itu nyaman bagi kita sekalian. Saya tidak kehendaki untuk negeri ini kita hidup di dalam tekanan batin atau tekanan tertentu atau darurat keamanan. Maka itu saya program keamanan ini sangat penting untuk masyarakat kita. Apalagi kita sebut sebagai kota Nabire, karena kota sentral itu pendidikan juga sentralnya itu kawasan Papua Tengah itu ada di sini. Peningkatan kesehatan juga kota sentralnya itu ada di sini. Maka harus stabilitas keamanan itu harus memadai dan terjamin bagi kita sekalian. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Saya lihat beberapa kabupaten di provinsi Papua. Ini potensi Kabupaten Nabire sangat luar biasa. Saya anggap satu misi bahwa Nabire itu hebat. Untuk mewujudkan Nabire itu hebat, kita harus memahami kondisi Nabire dengan baik. Baik potensi laut, potensi pertanian, potensi perikanan, perdagangan, pertambangan, perkebunan, semua kita simak baik. Hari ini saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa selalu saya katakan Nabire itu saya bagi di dalam 3 zona, bahwa zona pesisir dan zona kepulauan dan zona perkotaan dan pegunungan. 3 zona tersebut itu memiliki potensi yang beda juga dan karakter masyarakat pun beda juga di 3 zona ini. Ketika kita bicara masalah pesisir dan kepulauan, kita lihat potensi yang kita miliki adalah potensi pariwisata dan nelayan sepanjang pesisir dan kepulauan. Sekarang bagaimana OPD yang bersangkutan itu berdayakan masyarakat kita yang ada di sepanjang pesisir dengan potensi yang ada yang bisa kita sampaikan. Saya pernah sampai ke rumah masyarakat di rumah itu kemampuan mereka satu malam itu bisa mancing sampai 30 box mereka mampu. Tetapi masalahnya adalah pasar. Sekarang ini masih yang terkait bagaimana hubungan transportasi. Bagaimana tugas kita untuk berdikari produksi masyarakat di sana itu harus terjual di kota ini. Karena kita ketahui sama-sama bahwa saya tahu persis tentang Kabupaten Nabire. Kita ini karena kota sentral, APBD dari Kabupaten Nubia, Deia, Intan Jaya dan sebagainya itu sedang beredar di kota Nabire di sini. Saat saya hitung-hitung 1 tahun anggaran itu sekitar 8 triliun sedang beredar di Nabire. Maka saya berterima kasih peningkatan IPM yang sangat kita ada di 3 besar. Bahkan juga angka kemiskinan yang tadinya 28%, ini marilah tugas ini kita deteksi sama-sama kawasan mana, daerah mana, di kalangan suku apa sehingga angka kemiskinan ini sedang ada di 8%. Itu tugas saya dengan kita semua. Saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa hari ini kita ada di sini atas karya dari para orang lain. Hari ini kita juga berkarya sesuatu. Maka suatu saat juga nanti anak cucu kita juga akan menikmati sesuatu yang baik dari kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sampaikan kepada kita sekalian, bagi kami orang Papua ini, itu kami memiliki 3 lahan besar. Lahan pertama adalah lahan rumah, yang kedua adalah lahan tebu, yang ketiga adalah lahan di mana tempat mencari. Sekarang pemanfaatan 3 lahan itu harus kita ini punya tanggung jawab besar. Kita orang Papua. Kalau orang Jawa mungkin 2 lahan, satu di sawah, satu di rumah. Atau Medan bagaimana Pak Dandi? Sama juga ya. Kemudian saya mau sampaikan kepada kita sekalian, saya ini tahu persis kondisi masyarakat Kabupaten Nabire yang ada di desa-desa. Masyarakat kita ini selalu aktivitas itu hanya 1 gedung. Kedung itu tanam singkong, tanam bete, tanam keladi, tanam pisang. Itu saja tiap hari. Sekarang tugas kita para kepala distrik
ini harus direncanakan dengan baik dan dalam masyarakat kita. Lahan itu harus jangan satu lahan, tetapi harus dua lahan. Satu hari bagi dua. Satu lahan untuk berkebun, satu untuk singkong, BT dan sebagainya, tetapi satu untuk jangka panjang, tanaman jangka panjang. Coklat, kopi. Jangan masyarakat kita hanya hidup di satu dunia. Harus dua. Ketika masyarakat kita ini terpuruk, mereka tanam kopi dan kopi berbuah. Ketika konsumen tidak mampu beli, datang demo dan seterusnya kantor bupati pun saya angkat tangan. Silakan. Tetapi saya tahu bahwa kopi itu harus sudah berbuah. Itu uang sudah berbuah di pohon kopi. Maka itu saya ajak kita sekalian, jangan masyarakat Nabire hidup hanya satu kebun. Harus dua kebun. Satu tanam singkong, ubi, bete, keladi dan sebagainya, tapi satu harus tanam coklat atau kopi dan sebagainya. Itu yang kita harus dorong masyarakat kita. Saya berapa waktu lalu jalan-jalan ke daerah Eropa. Daerah Eropa ini sangat susah. Tanam saja susah di sana. Tanam bagus. Tetapi di sana mereka akal kemampuan mereka ini mereka bikin sampai tanaman itu subur seperti tanaman itu tanam di kampung saya di Oro di sana. Tanpa pupuk bisa subur segala. Tapi Tuhan itu baik. Kelompok kami orang Papua yang kemampuannya terbatas ini Tuhan tempatkan di kami di Pulau Papua segala sesuatu tanpa pupuk pun harus subur segala sesuatu. Itu satu karya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya percaya kita sekalian bahwa Tuhan memberikan kemampuan kita sekalian dan kita memanfaatkan kesempatan yang ada bagaimana cara upaya kita berdayakan masyarakat kita dapat diberi dengan potensi yang ada. Beberapa waktu lalu saya menyatakan pernyataan saya di Papua Pos bahwa pengiriman ayam potong dari Surabaya itu ke Nabire saya akan dihentikan dalam rangka berdayakan masyarakat Kabupaten Nabire. Ayam potong di Jakarta di Jawa di sana hidup hanya 28 hari. 1 minggu perjalanan di atas kapal, berarti Raja Nabire itu kemakan bangkai. Saya sangat tidak setuju kita memakan bangkai. 1 minggu mati kita makan bangkai ini. Karena pengiriman ayam potong dengan tegas saya sampaikan bahwa minggu depan saya akan rapat dengan peternak ayam seluruh petani peternak ayam seluruh Kabupaten Nabire. Apakah mereka punya kemampuan untuk menjamin Kabupaten Dogian, Deyan, Paniai, dan Jaya atau tidak? Itu yang saya mau tanya kepada peternak ayam. Kalau mereka mampu, kita hentikan saja. Kalau konsumen tidak mampu serap produktivitas masyarakat, ya operasi gotong royong menurut itu ada. Saya akan kerjasama. Dia beli pasaran dia juga dari belanja kita langsung belajar. Itu untuk perekonomian yang kita akan lakukan. Ada satu pengusaha sampaikan ke saya begini, Pak Bupati saya mau produksi 1 bulan 1.000 ekor, ya 10.000 ekor. Saya tidak kasih izin karena ini monopoli. Karena masyarakat saya tahu bahwa masyarakat itu punya kemampuan untuk peternak ayam potong, maka saya bilang pada ini untuk tahu semua saya tidak kasih. Kalau untuk produksi bibit ayam silakan saya kasih, sehingga masyarakat beli di situ dan mereka biar. Ketika ayam potong itu kita hentikan, maka dinas perindustrian harus kerja maksimal. Bagaimana hidupkan mesin kita yang ada di SD di sana untuk produksi pakan ayam. Ketika pakan ayam itu kita produksi, maka semangat masyarakat untuk tanam jagung akan sendirinya mereka akan tumbuh. Selalu saya jalan-jalan ke pasar satu orang ibu dia jual itu ada 4 jenis tanaman. Bete sedikit ke bawah, singkong ke bawah sedikit, jagung ke bawah sedikit. Itu berarti bahwa pemerintah daerah kita belum berdayakan. Mereka selalu ramai di pasar. Tapi kalau ketika kita berdayakan itu pasar itu tutup pun tidak jadi masalah karena konsumen langsung ke kebun. Kalau mesin kita di sana hidup, maka petani akan semangat untuk tanam 1-2 hektar kebun, sehingga itulah tujuan akhir daripada itu yang kita sedang upaya untuk berdayakan masyarakat dengan potensi lokal. Saya jalan-jalan ke beberapa kabupaten seprovinsi Papua
Karena kaya raya sumber potensi yang sangat bagus seperti negeri itu tidak ada di Papua, hanya ada di negeri. Maka itu hari ini kita harus wujudkan negeri yang hebat dengan potensi lokal kita berdayakan masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tim asistensi provinsi yang saya hormati, terima kasih. Tadi terjadi perubahan undang-undang otonomi khusus nomor 2, maka pembagian tanah otonomi khusus untuk provinsi Papua ambil alih oleh pemerintah pusat. Kalau bagi saya justru ambil alih terima kasih, karena sebelum ambil alih negeri ini kadang 1 tahun Kabupaten Papua belum miliar, tapi setelah ambil alih ya 130 miliar kita dapat. Maka lebih baik ambil alih dari pusat itu lebih baik. Dulu beberapa waktu lalu, sekitar 5 bulan lalu, saya ini anggota DPR Provinsi Papua di dalam rapat dengan Kepala Provinsi dan Pemda Provinsi Papua. Saya sempat sampaikan di Bandar Negara DPR Papua bahwa seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire Papua ini tersebar di berbagai kabupaten kota di Provinsi Papua. Untuk apa dana otonomi khusus itu berolah di SKPD 3 provinsi? Kasih turun saja semua, karena masyarakat Papua itu ada di kabupaten-kabupaten kota di Papua. Tapi karena mengacu pada aturan bahwa otonomi khusus itu bukan untuk kabupaten, tapi provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjadikan produk pemerintahan untuk provinsi Papua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita ada di awal tahun, maka segala perencanaan yang dilakukan, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolda, di mana fasilitasi Musliman mulai dari desa Kapampu, kemudian tingkat distrik sampai hari ini kita ada di tingkat kabupaten. Maka segala program tentang kebijakan pemerintah daerah apapun itu harus terencana dari bawah. Jangan seperti beberapa tahun lalu pasar di Wanggar dengan pasar di Nagari itu bangun di sana tetapi tidak memanfaatkan. Jangan-jangan itu tidak melalui program yang tidak terencana dari bawah, sehingga begitu pemerintah daerah bangun gedung tersebut itu pasar tersebut itu tidak manfaat untuk bagi masyarakat kita. Maka itu segala upaya yang dilakukan oleh Kapolda Kabupaten Nabire saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kabupaten Nabire ini adalah sesuatu untuk pembangunan Kabupaten Nabire ini sudah berantakan. Ketika saya dilantik tanggal 8 November tahun 2021, Nabire ini saya sampaikan bahwa itu sudah berantakan. Termasuk gedung ini sudah berantakan. Saya terima kasih kemudian Surabaya serta ibu yang siapkan gedung ini untuk kita manfaatkan, karena ini aset termewah untuk Kabupaten Nabire. Tetapi ketika kita lalaikan begitu saja, saya sangat sedih sekali. Ya. Di tahun depan besar Kabupaten Nabire yang hari ini kita alami, yaitu masalah defisit besar yang kita tanggung jawab. Di tahun 2018 itu Pemda Kabupaten Nabire ajukan pinjaman ke Bank Papua itu 200 miliar. Sedangkan apbd kita ini hanya 662 miliar. Bank Papua setuju 180 miliar. Sedangkan utang tersebut itu harus dikembalikan dengan dana dalam. Maka minggu lalu saya waktu itu marah-marah dengan Bank Papua dia itu. Kalau kalian mau pinjamkan itu coba lihat plafon sumber dana dalam. Ya. Sehingga hari ini utang kita ada 70 miliar. Sedangkan rumah sakit sekitar 14 miliar. Karena desa tahun 2020 itu sekitar 20 miliar. Apakah tidak ada di dalam desa? Karena itu saya tidak akan tanggung jawab untuk dana desa. Maka mereka yang memanfaatkan dana desa harus bertanggung jawab kepada Pontius Pilatus. Dalam hal ini Bapak Polres ada di sini. Kami tidak akan tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan dana desa tersebut ini,
supaya sinkronisasi antara visi-visi Bupati Kabupaten Nabire dalam rangka berdayakan masyarakat kita, maka dana desa dan PMK Papeda harus awal sesuai dengan visi-visi kita. Pendidikannya, jaminan keamanannya, perekonomiannya. Itu harus awal juga oleh PMK, para pemberdayaan kampung dan Papeda. Kita semua turut kawal. Terutama masyarakat Dipa, menurut sini mereka biasa bagi-bagi uang itu di sini. Bahkan sampai taruh harta sekali itu dengan dana desa. Nanti anak lahir lalu nanti kita kasih nama anak itu gadis desa. Jadi karena itu saya tekankan lagi harus program visi-visi Kabupaten Nabire ini dana desa pun turut harus kawal. Karena segala arah kebijakan pemerintah ini kita harus bangun dari kampung ke kota, bukan kota ke kampung. Ketika dalam kampung itu keberhasilan pendidikan, pembangunan, dan segala bidang itu ada di 40% keberhasilannya. Otomatis dalam kota ini mencapai 80% keberhasilan. Saya ketahui Kabupaten Nabire ini ada beberapa daerah yang sangat terisolir. Kami pemerintah daerah sedang berupaya untuk bagaimana jangkauan pendidikan kesehatan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, ada satu perumahan pekerjaan umum yang ada di Sanoba. Saya akan tinggal di situ karena itu rumah pemerintah, maka harus usulkan. Rumah tersebut itu saya menempatkan anak-anak dari Koronai. Daripada guru tidak ke sana setengah mati mereka tidak dapat bagian pendidikan, bagian kesehatan, maka justru anak-anak itu yang saya mau pindahkan di sini supaya mereka harus sekolah. Selalu saya sampaikan bahwa Papua ini kita sudah sukses ketika anak-anak Koronai, anak-anak suku Keu, harusnya mereka jadi sarjana. Mereka jadi hamba-hamba Tuhan, mereka khotbah di gereja-gereja besar terdepan berarti akhir zaman itu sudah. Mereka sudah harus kuat di atas negeri mereka sendiri ketika suku-suku terasing itu kita bekerja untuk mereka dan mereka harus sekolah. Kemudian ada di daerah Dipa, Almenau dan Siriwo itu juga kita harus konsentrasi. Daripada daerah Dipa itu tidak ada guru, lebih baik 86 itu yang saya sedang berupaya untuk saya sudah tempatkan guru di situ sehingga anak-anak Dipa itu sedikit demi sedikit itu. Karena hari ini masyarakat Dipa yang ada di kampung itu semua orang tua yang pintar dan tekun, pintar bikin jerat itu yang ada di kampung. Anak-anak kita hidup dengan TikTok itu ada di kota di sini. Mereka tidak akan pulang lagi. Mereka yang hidup dengan Koya dan sebagainya, video dan sebagainya itu hidup di sini. Maka itu daripada guru tidak ke kampung, lebih baik sekolah itu kita bikin di pinggir jalan. Itu adalah kalimat guru kita aktifkan, gereja tahun ini kita bangun, rumah berapa unit kita bangun biarlah anak-anak itu tinggal di situ dan mereka sekolah. Di daerah Benau ada satu sekolah yang kita kasih tinggal untuk berkelas 6, tetapi yang lain kita kasih turun di hanya 2 kelas, 1 dengan 2. Kemudian di daerah Siriwo ada 2 kampung di Baik dan Mau, itu kita pindahkan ke dia turun, ada sekolah di situ, sehingga tahun ini ada bangun perubahan biar anak-anak itu mereka tinggal dan sekolah di situ. Maka itu saya percaya bahwa kita sekalian akan bekerja, terutama pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kita. Maka kemampuan dan yang kita miliki hanya sebatas juga. Bapak Ibu sekalian, saya percaya masukan, saran, sumbangan pikiran untuk membangun Kabupaten Nabire ini kita akan menjawab sama-sama. Untuk meningkatkan keterkaitan dan kesinambungan serta keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan peningkatan koordinasi, peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan akan ditempuh melalui pendayagunaan segenap komponen masyarakat, yakni masyarakat, DPRD, LSM, perguruan tinggi,
pengusaha atau swasta, dan lembaga pemerintahan di daerah ini dalam satu wadah sebagai tempat pengendali yang diharapkan mampu mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Nabire yang aman, mandiri, dan sejahtera. Demikian informasi Lensa Humas Nabire.